Hadirnya pandemi coronavirus disease 2019, atau lebih dikenal masyarakat dengan COVID-19, tidak dipungkiri telah memaksa masyarakat berdiam diri di rumah. Hal tersebut telah membuat perekonomian menjadi melambat. Bahkan, para pelaku usaha menghentikan total operasional produksi mereka. Hal itu membuat angka pemutusan hubungan kerja atau PHK kian meningkat tajam. Di sisi lain, new normal atau normal baru akan menjadi tatanan selanjutnya dalam kehidupan bermasyarakat di tengah pandemik. Sejumlah daerah bersiap menjalankan aktivitas dengan situasi new normal. Disiplin diri dan mematuhi protokol kesehatan menjadi kunci dalam memasuki era new normal. Kebiasaan mencuci tangan, mengenakan masker, tidak berkerumun, mengurangi berpergian menjadi kunci untuk menekan angka penyebaran COVID-19 atau virus corona. Sekaligus menjadi gaya hidup beraktivitas baru di era new normal. Hingga kini, pemerintah sedang menyiapkan protokol kesehatan untuk menjalani aktivitas di era new normal. Disiplin diri menjadi kata kunci untuk menjalankan kehidupan baru di era new normal. Jika tidak, bukan tak mungkin angka kasus positif dan kematian akibat virus corona akan terus bertambah. Untuk memulihkan roda perekonomian agar bisa kembali secara normal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun berupa tahapan atau fase pembukaan kegiatan bisnis, serta industri pasca penyebaran pandemi COVID-19. Rencana untuk memulai fase new normal ini terlihat dari rancangan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar, atau sering kita sebut dengan PSBB, oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang akan dikaji selama 2 pekan ke depan. Pemerintah membagi ke dalam 5 fase pemulihan ekonomi yang akan dimulai pada 1 Juni 2020. Jika kondisi sudah memungkinkan, maka pemerintah hendak mengizinkan industri dan jasa bisnis ke bisnis atau B2B untuk dapat beroperasi. Fase pertama. Tahapan new normal yang disiapkan oleh pemerintah dalam fase pertama yang akan diterapkan pada 1 Juni 2020, yakni diterapkannya pembukaan sektor industri dan jasa, meliputi pembukaan layanan cabang secara terbatas dan pengaturan jam masuk serta diberlakukannya pembatasan kapasitas. Kementerian BUMN akan membuka pabrik pengolahan, pembangkit serta hotel melalui sistem shifting, pembatasan karyawan masuk, lalu diterapkannya sektor kesehatan secara full operasional, sesuai kapasitas sistem kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Fase kedua. Tahapan new normal yang disiapkan oleh pemerintah dalam fase kedua, yang akan diterapkan pada 8 Juni 2020. Yakni pembukaan kembali sektor jasa dan retail, termasuk pusat perbelanjaan dan juga toko retail. Kebijakan pembukaan sektor tersebut akan tetap diberlakukannya pembatasan jumlah pengunjung dan jam buka, serta implementasi protokol kesehatan secara ketat. Seiring memasuki new normal, sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat pun kembali beroperasi. Tentunya dengan penerapan sejumlah aturan protokol kesehatan penyebaran virus corona atau COVID-19. Pengelola pusat perbelanjaan atau mal serta toko retail wajib menerapkan protokol kesehatan dan yang ketat saat penerapan new normal. Hal tersebut mengacu pada pedoman dari Kementerian Perdagangan dalam penyelenggaraan kegiatan perdagangan. Pedoman utama yang diberlakukan di pusat perbelanjaan yakni adanya sirkulasi dan batasan kunjungan, serta jumlah pengunjung maksimal 35% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal. Pengelola pusat perbelanjaan wajib menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan, serta diadakannya fasilitas pemisah antara jalur masuk dan keluar pengunjung di pusat perbelanjaan, menyediakan hand sanitizer di berbagai sudut pusat perbelanjaan. Pedagang pun diwajibkan menggunakan masker, face shield, sarung tangan,
Pihak pengelola pusat perbelanjaan pun diwajibkan menyediakan tempat cuci tangan di area pintu masuk atau pusat perbelanjaan. Lalu mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Pedagang serta pengunjung di dalam pusat perbelanjaan pun harus dipastikan kesehatan dan kebersihannya dengan melakukan kontrol suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius sesuai dengan ketentuan WHO. Kemudian di dalam pusat perbelanjaan juga diterapkannya pembatasan jarak antara sesama pengunjung ataupun pembeli yang datang ke restoran minimal 1,5 meter. Diterapkannya pembatasan jarak fisik di dalam lift maupun pada eskalator. Saat melakukan pembayaran di kasir, pembeli yang bertransaksi diwajibkan berjarak 1,5 meter dan maksimal 5 orang. Pengelola pusat perbelanjaan pun senantiasa diwajibkan untuk menjaga kebersihan lokasi, berjualan dengan menyemprotkan disinfektan secara berkala. Fase ketiga. Fase ketiga, menimbang dari fase kedua, bila berhasil, maka pemerintah akan menerapkan fase ketiga dalam new normal ini. Dalam fase ketiga ini, pemerintah akan lebih memfokuskan sektor wisata dan pendidikan. Rencananya, fase ketiga akan dimulai tanggal 8 Juni 2020. Fase ketiga ini, pemerintah kembali membuka tempat-tempat wisata, online ticketing, dan sistem scan udah akan mulai kembali. Hal ini bertujuan untuk kembali mempertumbuhkan sektor bisnis Indonesia karena tempat wisata juga salah satu penopang pendapatan daerah. Pembukaan ini tetap mengikuti aturan protokol kesehatan ya. Social distancing dan kewajiban menggunakan masker dan batasan jumlah pengunjung juga harus diterapkan oleh pengelola wisata ya guys. Berikutnya, sektor jasa pendidikan. Pelajar dan mahasiswa mulai tanggal 8 Juni nanti sudah dipastikan bisa kembali melakukan kegiatan belajar seperti biasa. Asal fase kedua sukses terlaksana ya, pembukaan tempat pendidikan seperti sekolah, universitas, dan tempat training tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengaturan jam masuk, jumlah siswa, dan menggunakan sistem shifting sesuai jarak aman dan kapasitas ruang. Untuk sektor industri dan jasa sesuai dengan fase kedua ya. Fase keempat. Berdasarkan fase sebelumnya, pada fase keempat yang akan diterapkan pada tanggal 29 Juni 2020, pemerintah fokus pada pembukaan kegiatan ekonomi untuk seluruh sektor sesuai kondisi fase 3. Dengan tambahan evaluasi seperti penambahan kapasitas operasi menuju normal, namun dengan protokol kesehatan yang ketat dan kriteria pencegahan penyebaran pandemi sesuai masing-masing daerah. Pemerintah kembali membuka restoran, kafe, gym, dan fasilitas kesehatan secara bertahap dengan protokol kesehatan dan protokol kebersihan yang ketat. Selain itu, pemerintah juga memperbolehkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan ibadah kembali, namun dengan jumlah jemaah yang dibatasi. Masyarakat tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ada, seperti menggunakan masker dan berjaga jarak. Pemerintah juga membatasi perjalanan dinas hanya sesuai dengan prioritas dan urgensi. Dalam arti lain, ASN hanya diperbolehkan melakukan perjalanan dinas jika terkait dengan penanganan COVID-19 atau kepentingan yang terkait dengan percepatan penanganan COVID-19. Kementerian Pan-RB menghimbau agar ASN lebih selektif ketika melakukan perjalanan keluar kota. Sementara untuk masyarakat yang beraktivitas di luar, harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, mulai dari berjaga jarak, menggunakan masker, dan membawa hand sanitizer. Fase kelima. Evaluasi fase 4 untuk seluruh sektor dan pembukaan tempat atau kegiatan ekonomi lainnya menuju skala normal, seperti sektor industri dan jasa, sektor jasa retail, sektor jasa wisata, sektor jasa pendidikan, dan sektor kesehatan.
Pentingnya evaluasi secara rutin pelaksanaan normal baru atau new normal dengan implementasi protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah juga berkoordinasi di tingkat pusat dan daerah diperkuat bahkan hingga tingkat RT dan RW dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam memantau berbagai sektor di daerah masing-masing. Keberhasilan pengendalian COVID-19 sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan pelaksanaan protokol kesehatan. Jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka akan langsung diterapkan pengetatan bahkan penutupan kembali. Dipastikan awal Agustus, pembukaan kegiatan ekonomi dari seluruh sektor dapat dilakukan secara normal dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan dan kebersihan yang ketat, seperti menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan hand sanitizer, memberi jarak atau social distancing, dan tetap menggunakan masker. Masyarakat juga dipersilakan beraktivitas secara terbatas, tetapi harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi kesimpulannya, saat ini pemerintah sedang berusaha keras nih untuk memulihkan kembali Ibu Pertiwi yang sempat dibuat mati oleh pandemi COVID-19 ini. Melalui kelima fase tadi, yakni pada fase pertama, pemerintah sudah mulai membuka sektor industri dan jasa. Di fase kedua, pemerintah pun sudah mulai membuka sektor jasa retail dan sektor industri serta jasa. Nah, di fase ketiga, pemerintah sudah mulai membuka sektor jasa wisata. Karena kalian tahu kan, destinasi wisata Indonesia itu sangat menawan. Makanya pemerintah kembali membuka sektor jasa wisata. Dan tak luput juga pemerintah membuka sektor jasa pendidikan. Mungkin bagi kalian sudah bosen kan kuliah e-learning atau sekolah e-learning. Nah, makanya pemerintah sudah mulai membuka sektor jasa pendidikan. Di fase keempat, bila fase ketiga tadi berhasil, pemerintah akan membuka kegiatan ekonomi untuk seluruh sektor sesuai kondisi fase ketiga tadi, dengan tambahan evaluasi tentunya ya. Nah, di fase terakhir, disinilah pemerintah sudah harus mulai mengevaluasi seluruh fase tadi. Dan bila mana fase 4 dan 3 serta 2 dan 1 tadi berhasil, awal Agustus nanti operasi seluruh sektor secara normal dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan dan kebersihan yang ketat. Nah, di awal Agustus berarti kita sudah mulai hidup sehat nih guys. Mari kita semua ikut bahu-membahu pemerintah pusat untuk mensukseskan new normal ini. New normal ini bukan sebagai bentuk COVID-19 sudah berakhir ya, tapi uji coba untuk menormalkan kembali seluruh aktivitas yang sempat terhenti. Mudah-mudahan video kali ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua ya.